Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Kepala MSN 1 Tegal, Ibu KTU, serta para wakil, anak-anakku yang saya banggakan. Apa kabar anak-anakku? Sehat semua? Semua kondisinya sehat, alhamdulillah. Semua pada berpuasa ya, baik laki-laki atau perempuan. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bersua di waktu yang sangat membanggakan, yaitu di bulan puasa. Saat ini kita bisa bersua hanya di online, hanya di udara. Nanti kapan saatnya kita bisa bertatap muka. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah pada pertemuan hari ini dalam rangka pesantren kilat, ini kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu berkaitan dengan keteladanan para sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi semuanya adalah bisa kita tauladani. Tapi sesuai dengan hadis Rasul yang bunyinya, An Abdurrahman ibn Aufin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannati wa Umar fil jannati wa Utsmanu fil jannati wa Ali fil jannati wa Talha fil jannati wa Zubair fil jannati wa Abdurrahman ibn Auf fil jannati wa Sa'ad fil jannati wa Sa'idun fil jannah wa Abu Ubaidah ibn Haraj Ibnu Jarrah fil jannati, rawahu Tirmidzi. Dari hadis ini menunjukkan ada 10 sahabat Nabi yang dijamin mereka masuk surga, yang dikenal dengan nama Asyra Mubasyirah. Mereka satu di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Talha, sahabat Zubair, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'id bin Zaid, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu semuanya masuk surga. Ke-10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini, mestinya mereka banyak amalan istimewa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Kisah ini penuh dengan keteladanan, bisa dijadikan sebagai kisah inspiratif bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, ada yang perlu saya ceritakan dari 10 kisah sahabat Nabi ini. Satu di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau mendapat gelar As-Siddiq. Peristiwa mendapat gelar As-Siddiq saat beliau sahabat Abu Bakar kala Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di pagi harinya sahabat Abu Bakar menyatakan kepada Nabi, ketika Nabi mengumpulkan semua orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, untuk menyampaikan hal ihwal semalam yang barusan beliau Isra Mi'raj. Semuanya menyatakan menafikan cerita Nabi. Hanya satu orang, yaitu sahabat Abu Bakar, mengatakan, "Shadaqta ya Rasul, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau ceritakan semalam ini, saya membenarkan ya Rasul." Oleh karena itu, maka sahabat Abu Bakar hanya satu-satunya di dunia yang mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang terpercaya. Inilah satu di antaranya orang yang masuk surga. Kemudian berikutnya sahabat Umar bin Khattab, juga
juga tidak kalah pentingnya, beliau Al-Faruq, orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, karena beliau termasuk salah satu umaro yang luar biasa keadilannya. Yang ketiga sahabat Utsman, meskipun beliau usia 70 tahun tapi luar biasa di dalam mengemban amanat sebagai khalifah di bumi. Berikutnya sahabat Ali. Sahabat Ali juga luar biasa. Oleh Kanjeng Nabi beliau mendapat gelar Babul Ilmi, nama lainnya Karrama Wajha. Kenapa? Suatu ketika Rasulullah SAW membuat sebuah pertanyaan yang intinya, wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang selama 1 menit hingga 2 menit sesingkat itu bisa menghafalkan Al-Quran, membaca atau menghafalkan Al-Quran selama 1 menit hingga 2 menit. Para sahabat semuanya geleng-geleng kepala, tidak satupun berani untuk mengacungkan tangan untuk menyampaikan saya sanggup. Sahabat Umar geleng-geleng kepala, sahabat Abu Bakar juga sama. Hanya satu orang yang berani menyampaikan saya sanggup ya Rasul, insya Allah saya sanggup, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan saya sanggup. Kemudian sahabat Ali membaca surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dibaca. Apa kandungan maksudnya? Sobat Ali menjelaskan. Jadi 1 kali bacaan surat Al-Ikhlas sama dengan 10 juz. Karena Sobat Ali membaca 3 kali berarti langsung 30 juz. Itulah hadirin yang saya hormati, anak-anakku, kisah inspiratif dari Sobat Ali inilah yang perlu kita garis bawahi. Beliau sangat luar biasa di dalam memahami ilmu pengetahuan. Anak-anakku, berkaitan dengan anak-anakku masih belajar, tirulah sahabat Ali yang sangat luar biasa di dalam menempuh ilmu pengetahuan. Kemudian sahabat yang lain, satu diantaranya adalah sahabat Abi Hurairah. Beliau dikenal dengan Bapak Kucing karena di jubahnya selalu ada kucing yang ada di lengannya. Beliau pada awal mulanya orang yang masuk Islam terlambat, merasa terlambat, ilmunya merasa berkurang, maka beliau pengen lebih dari itu. Beliau selalu mendekati Rasul, namun apa yang terjadi, sesuatu yang dia hafalkan dari Rasulullah, beliau merasa lupa. Pernah suatu ketika beliau menyampaikan, ya Rasulullah, saya kalau mau mendengarkan jenengan hadis-hadisnya saya lupa. Saya mohon untuk didoakan agar saya tidak lupa lagi, mudah untuk menghafalkannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat Abu Hurairah, bentangkan sorbanmu. Abu Hurairah langsung membentangkan sorbannya. Beliau Rasulullah langsung berdoa, menengadahkan kedua tangannya ke atas, lalu meletakkan kedua di atas sorban sahabat Abu Bakar. Setelah sorban dipegang oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Hurairah, kemudian sahabat Abu Hurairah disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk mengelapnya ke dalam wajahnya. Disitulah hanya sahabat Abu Hurairah dikenal sebagai orang yang tidak pernah lupa. Kisah ini bisa kita jadikan inspirasi bahwasanya kala itu para sahabat tidak menyadari betul kalau sahabat Abu Bakar adalah orang yang sangat cerdas dan tidak pelupa. Terbukti setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, maka dibuktikan beliau paling terbanyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah karena hafalannya, karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang perlu kita pelajari?
apa yang perlu kita teladani dari pribadi sahabat Abu Hurairah, bahwasanya anak-anakku untuk belajar tidak lepas yang namanya doa ibu bapak kalian. Untuk belajar kalian harus senantiasa minta doa restu bapak ibu kalian, ya, senantiasa minta doanya agar menjadi anak soleh soleha berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian tidak kalah pentingnya ada satu lagi peristiwa, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Dia salah seorang pemuda istimewa menurut Rasulullah. Beliau dikenal di langit, tapi di bumi dia adalah anak yatim, anak yang kena penyakit sopa, anak yang susah luar biasa. Tapi di langit dia sangat luar biasa. Satu di antaranya ternyata Uwais Al-Qarni keistimewaannya selalu berbakti kepada ibunya. Ibunya kala itu sudah sepuh, minta agar ibunya berhaji. Uwais Al-Qarni bingung bagaimana caranya. Yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah menggendong ibunya. Maka dari Yaman, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya menuju ke Mekah dengan menggendong. Saat wukuf, kemudian ibunya mengatakan, "Wahai Uwais anakku, apa yang kamu doakan ketika saat lagi wukuf?" Uwais Al-Qarni mendoakan kepada ibunya agar ibunya sehat, agar ibunya masuk surga. Uwais Al-Qarni tidak mendoakan dirinya sendiri, tapi justru mendoakan kepada ibunya. Ibunya sangat terenyuh dan menangis. Kemudian ibunya berdoa, mudah-mudahan penyakit yang ada pada Uwais Al-Qarni disembuhkan oleh Allah. Seketika juga penyakit sopak itu disembuhkan. Hanya satu belang. Belang itu adalah pertanda di tangannya nanti beliau akan bertemu dengan sahabat Rasul, yaitu sahabat Umar dan sahabat Ali, yang kala itu saat bertemu dengan Rasulullah menyampaikan, "Wahai sahabat-sahabat, ada seorang laki-laki, beliau sangat luar biasa, di bumi biasa saja, tapi di langit beliau sangat dikagumi betul. Beliau sangat menghormati orang tuanya. Bila kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa darinya dan minta istighfar." Yang terjadi, alhamdulillah, pada saat ibadah haji, sahabat Umar dan sahabat Ali bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian sahabat Umar dan sahabat Ali meminta doa. Namun apa yang terjadi saat Uwais Al-Qarni dimintai doa oleh sahabat Umar dan sahabat Ali, beliau malahan tertunduk malu. Apakah bukan terbalik? Engkaulah yang lebih mulia, wahai Amirul Mukminin. Tapi yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar dan Ali ini adalah pesan dari Rasulullah Muhammad SAW ketika masih hidup, agar saya menjumpai kamu dan minta berdoa serta istighfar. Maka Uwais Al-Qarni pun akhirnya berdoa pada Allah dan membacakan istighfar. Kemudian Uwais Al-Qarni diberi hadiah, namun hadiah itu semuanya ditolak, dan saat itu juga Uwais Al-Qarni tidak mau bertemu dengan siapapun alias meninggal dunia. Kemudian setelah beliau wafat, semua malaikat ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut menguburkan. Itulah yang terjadi. Apa yang kita lakukan adalah sebuah keteladanan baik. Sahabat kita yang namanya Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tua. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kami simpulkan. Satu, sahabat Abu Bakar dikenal sebagai As-Siddiq, orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat lembut. Maka anak-anakku, jadilah orang-orang seperti Abu Bakar. Yang kedua, jadilah seperti sahabat Ali,
orang yang selalu menggali ilmu dan ilmu sampai kapanpun, sampai nyawanya selesai, sampai di liang lahat. Kemudian apalagi yang perlu kita pahami, teladani dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya kalau kalian merasa sulit untuk menghafal, merasa sulit untuk membaca dan sebagainya, maka jangan putus asa. Mintalah doa pada bapak ibunya, mintalah doa kepada guru-gurunya. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang luar biasa. Terakhir, kalian jangan lupa punya bapak, punya ibu, hormatilah dia, karena surgamu terletak pada ibunya. Surga dan neraka terletak di kaki ibu kalian. Itulah mudah-mudahan dari kisah inspiratif ini kalian bisa memahami, bisa memahami, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.